Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu Dokter sejawat semuanya. Dimatikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak Ibu Dokter sejawat semuanya. Kita bertemu lagi dalam acara Zoom, ya, yaitu dengan brand Ngopi di Kota, Ngobrol PPI di Kota Praja. Bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yang sudah melalang buana juga tentunya nanti, ya, yaitu pada Dr. Ridho Wahyutomo, spesialis mikrobiologi klinik Magister Arsitektur Fiskua, dan beliau juga konsultan green building juga, ya, yang akan membahas tentang setelah beredarnya surat edaran dari BNPB, ya, terkait dengan pelonggaran penggunaan masker, ya, surat edaran kemarin sudah keluar, membuat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan pada benak para pegiat PPI tentunya, ya, yang menjadikan sebuah mungkin grup WhatsApp yang tadinya sepi jadi rame nih, nanya-nanya tentang kita masih pakai masker enggak, karena di Fasiankes tidak tercantum dalam edaran tersebut, gitu ya. Nah, kita akan diskusi ringan namun agak berat ini kayaknya, ya, karena berkaitan dengan prevention, ya, kontrol, ya, terkait pencegahan pengendalian infeksinya seperti apa nanti ke depannya di Fasiankes, apakah kita harus pakai masker atau tidak, atau kemarin ada coretan dari Dr. Ridho yaitu sunnah, ada bahasa sunnah di situ, ya. Jadi kaidahnya seperti apa nanti akan kita kupas tuntas. Baik, tidak panjang lebar kita untuk membuka acara ini. Kita berikan aplaus untuk Dr. Ridho Wahyutomo, Magister Arsitektur Spesialis Mikrobiologi Klinik Fiskua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sejawat sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu di forum. Ini sebetulnya forumnya forum informal, ya. Forum informal, kemudian ya kita berbagi saja terkait dengan pemikiran-pemikiran, dan nanti siapa tahu akan ada muncul juga terkait dengan solusi-solusi atau strategi-strategi, ya, terkait dengan hal-hal yang kita bahas di channel YouTube Ngobrol PPI di Kota Praja, kota-kota perifer area Jawa Tengah. Dan pada hari ini, ya, memang kita tidak sharing ke YouTube, ya, karena ini pun juga temanya mendadak begitu, mendadak karena ada banyak hal yang ditanyakan, kemudian minta didiskusikan, yuk kita diskusi sama-sama. Dan saya izin share screen. Baik. Saya akan bicara terkait dengan masker, ya, masker setelah pandemi. Bahasanya begitu. Tadi pun juga ada yang tertulis adalah the mask after pandemic. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Oke, saya memang sengaja mem-mute. Oke, nanti coba saya unmute, ya. Oke, Bapak Ibu bisa meng-unmute. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Oke, berarti tadi Bu Siti Aminah suaranya kok nggak ada, ya. Berarti mungkin headsetnya, ya, headsetnya ada trouble. Oke, baik. Oke, saya mute dulu, ya. Baik, jadi terkait dengan masker, mari kita melihat dari proses terbentuknya masker, ya, yang masker modern seperti saat ini.
Jadi terkait dengan masker itu sebetulnya dibutuhkan secara refleks. Jadi apa yang saya pakai ini dibutuhkan secara refleks. Saya izin membuka karena saat ini saya ada di ruangan sendiri. Jadi secara refleks dia akan membuat penghalang antara organ hidung dan mulut. Seperti saat kita membau yang tidak sedap, ya, misalnya ada suatu aroma, kemudian kita refleks menutup hidung, kemudian ada terpapar yang tidak nyaman, kemudian mencegah hawa pernafasan meluas. Ya, ini bisa juga diartikan sebagai teknik kamuflase. Orang-orang dahulu dia berburu dan lain-lain. Ya. Nah, ini adalah salah satu ada beberapa foto terkait dengan tadi masker sebagai refleks tadi ya. Ada dia masker yang kemudian dipakai oleh ini ya, rekan-rekan dari dinas kebersihan misalnya. Dinas kebersihan dia menggunakan masker karena memang dia kontak dengan material-material yang mengeluarkan bau. Ya. Kemudian ada terkait dengan foto ini mungkin orang gurun pasir ya, orang gurun pasir yang dia menggunakan masker atau penutup gitu ya. Jadi saat kita bicara masker kita tidak selalu membayangkan yang seperti ini ya. Jadi masker ini ada berbagai macam. Nanti di slide berikutnya kita akan melihat bahwa masker itu ada beberapa macam. Nah ini orang gurun pasir menggunakan karena ada suatu hal yang tidak nyaman yang dia bisa masuk. Ya. Seperti debu-debu pasir dan lain-lain. Ya. Kemudian ada ini kalau ini militer dia menggunakan tanda kutip masker juga. Dia menggunakan masker juga karena dia untuk kamuflase. Sebentar, saya ada kebocoran. Ya, untuk yang ketiga ini dia mungkin untuk kamuflase karena ada kalanya hembusan nafas, kemudian aroma, penghawaan itu bisa terdeteksi oleh pihak lawan atau mengganggu dari buruan. Nah, sehingga dia akan menghalangi tujuan dari personel atau individu-individu yang ditugaskan. Maka itu ada fungsi tersebut. Nah, yang menarik, masker ini sebetulnya sudah ada rancangannya jauh sebelum era modern saat ini ya. Jadi jauh sebelum apa yang dikatakan sebagai pandemi ya, sebagai pandemi yang kita hadapi. Jadi ada seorang filsuf, jadi dia orang yang bergelut dengan dunia filsafat, yang dia memikirkan bagaimana caranya supaya saat kita menghancurkan suatu benda, jadi di sini disebut sinabar, gitu ya, menghancurkan sinabar. Saya juga belum pernah melihat langsung apa itu sinabar, tapi ternyata di sinabar itu mengandung racun, butiran-butiran debu yang itu beracun. Nah, akhirnya dia memanfaatkan kulit kandung kemih, ya, kulit kandung kemih hewan untuk dilakukan atau dibuat sebagai penghalang, ya, penghalang dari saluran nafas. Nah, kemudian ini dirintis tahun 23 sampai 79 Masehi. Jadi
ya jauh sekali ya, jauh sekali dari zaman modern kita ini. Kemudian ada Leonardo da Vinci. Nah ini sejawat kemungkinan besar kalau mendengar Leonardo da Vinci teringatnya adalah lukisan Mona Lisa, gitu ya. Tapi ternyata beliau ini adalah seorang ilmuwan. Jadi ada beberapa temuan-temuan dia, walaupun rata-rata temuan dari Leonardo da Vinci ini ada berupa konsep seperti konsep helikopter, konsep tank. Nah, salah satunya ternyata adalah konsep masker. Kalau yang tadi dari filsuf di Romawi tadi, Pliny the Elder tadi dia bicara tentang pembuatannya menggunakan bahan dari binatang. Kalau Leonardo da Vinci dia merekomendasikan penggunaan kain yang dibasahi, kemudian ditaruh di mulut dan hidung sebagai perlindungan terhadap menghirup zat yang berbahaya. Kemudian tahun-tahun berikutnya, ya, ini sedikit lebih modern, yaitu pembuatan masker untuk pemadam kebakaran. Nah, ini yang unik kalau untuk pemadam kebakaran ini, dia diberi spons, dan spons ini dia punya sambungan ke air, dan kemudian diletakkan di lehernya. Jadi kalau sejauh lihat itu di lehernya seperti ada mengalung gitu, berkalung air, di situ ada kantong air yang nantinya akan membuat spons itu basah sehingga bisa menyaring sebagian asap. Nah, beranjak lagi di Perang Dunia I. Nah, ini mungkin awal masker yang bisa dikatakan modern ya. Awal-awal masker modern. Jadi di Perang Dunia ke-1 ini pertempurannya menggunakan gas. Ya. Menggunakan zat-zat kimia, klorin, fosgen. Ya. Nah, supaya tidak terhirup gas tersebut, maka para tentara ini, para militer ini, kemudian mereka dibekali masker pelindung atau respiratorin. Nah, kemudian juga kita harus ingat bahwa di saat Perang Dunia Pertama itu kebetulan juga bersamaan dengan timbulnya pandemi flu. Sehingga juga terciptalah masker yang kalau kita melihat ya ini bahannya adalah masker kain. Dan kenapa tadi saya katakan bahwa ini ada hubungan dengan kemodernan sekarang, karena kita juga sudah mengenal masker kain, dan kalau kita lihat di beberapa tempat umum dan yang dipakai oleh orang-orang awam, ada rata-rata adalah menggunakan masker kain. Ya. Nah, kemudian ada masker-masker lain, ada yang untuk masker gas. Ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, ya ini Perang Dunia Kedua, ada penggunaan gas kimia, maka disitulah kemudian menggunakan masker khusus gas kimia. Nah ini sekarang, kala pandemi menghampiri, masker termasuk barang mewah, gitu ya. Kalau saya bilang barang mewah, bahkan pernah sangat mewahnya sampai tidak semua orang mampu untuk membelinya. Kalaupun memiliki, maka satu benda ini akhirnya sangat dijaga karena kalau bergonta-ganti masker saat itu langka. Dan ternyata tidak hanya masker, tapi juga termasuk antiseptik dan disinfektan, terutama hand wrap. Ya. Nah, ini adalah yang terjadi. Kita pernah betul-betul kekurangan masker, ya, kekurangan masker. Nah, kalau kita melihat, kita mencoba membayangkan apa yang terjadi selama pandemi, maka kita akan melihat rentetan peristiwa mulai dari deklarasi 11 Maret 2020 untuk pandemi oleh WHO,
Ya, jadi WHO mendeklarasikan bahwa ini adalah pandemi, kemudian sampai kemudian tadi muncul kelangkaan masker, kemudian ada proses di dalam jeda pandemi tersebut sehingga masker kembali terpenuhi, kemudian ada vaksin, ya, ada program vaksin untuk vaksin pertama, kedua, sampai akhirnya booster yang kedua untuk nakes, sampai kemudian angkanya sekarang menurun, ya menurun. Bahkan kemudian deklarasi WHO tanggal 5 Mei 2023 bahwa COVID sudah menurun ke gawat darurat. Ya. Nah, kemudian muncullah surat edaran nomor 1 tahun 2023 yang sudah kita kenal. Nah, terkait dengan APD, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian karena di surat edaran itu kemarin sejak pagi kemarin itu sudah cukup banyak penanya, dokter berarti sudah bebas masker. Di rumah sakit apakah sudah boleh lepas masker? Di Fasiankes apakah sudah tidak perlu memakai masker? Masker kita kembalikan ke konsep awalnya yaitu sebagai APD. Alat pelindung diri. Dia suatu alat untuk melindungi dirinya sendiri, ya, melindungi diri. Baik, sebentar, saya butuh informasi lagi. Apakah suara saya menghilang? Bagus. Nah, bagus. Ya, jelas, Dok. Bagi peserta yang kemudian nanti, Dok, suaranya menghilang, Dok, nggak kedengaran, silakan dicek sendiri-sendiri ya. Nah, oke. Saya di chat itu sudah. Oke, saya mute kembali. Ya, kalau hilang timbul, Mbak Amana, kemungkinan panjenengan suaranya areanya memang butuh sinyal gitu ya. Baik, saya kembali ya. Jadi APD itu sering saya umpamakan sebagai semuanya bisa menjadi APD, tidak hanya masker atau kita kemarin sempat ramai juga ya di pandemi itu sampai kadang kita kehilangan teman itu gara-gara ngeributin hazmat. Gitu. Hazmat APD juga gitu ya, masker, kemudian handskun juga. APD itu sebenarnya semuanya bisa menjadi APD, termasuk yang ini saya tuliskan ini helm ya, helm. Helm itu APD, tapi harus kita lihat beberapa komponen atau pertimbangan sebelum menggunakan APD. Ini saya tuliskan, jadi beberapa rekan kadang tolong tuliskan untuk buat narasi, gitu, narasi kecil-kecilan, gitu, narasi yang ringan-ringan, jangan yang terlalu pusing. Ini sebetulnya narasi yang kemarin mungkin beberapa saudara sudah menerima tulisannya. Jadi APD itu saya umpamakan atau saya bayangkan dia harus memenuhi unsur indikasi. Nah, indikasinya indikasi apa saja? Situasi, kemudian kondisi si individu yang memakai, kemudian kondisi komunitas di sekitar individu itu, kemudian lokasinya. Ya. Sebagai contoh tadi helm. Helm itu adalah APD. Untuk apa? Untuk kepala. Boleh nggak helm itu kita pakai, misalnya saat ini saya pakai helm nih, saya di ruangan saya. Ya boleh-boleh saja, kalau bicara boleh-boleh saja. Kalau mau ditanya alasannya kan saya tidak tahu. Tahu-tahu misalnya struktur bangunannya nggak kuat, roboh. Nah, boleh-boleh saja. Tapi kan tidak umumnya begitu. Nah, maka kalau untuk helm kita lihat apakah situasinya bagaimana saat itu. Oh, mengendarai kendaraan roda 2. Dokter, kalau mengendarai roda 4 bagaimana? Boleh kalau Anda adalah seorang pembalap formula, silahkan pakai helm gitu ya. Tapi kalau sopir angkot pakai helm kayaknya belum pernah ada gitu ya. Malah serem mungkin nanti ya, malah ujung-ujungnya nanti kita langsung pemeriksaan psikiatri nanti ya. Kemudian pada individu yang berkendara atau di kendaraan tersebut. Siapa ini individu yang memakai? Oh, orang yang berkendara misalnya motor. Atau dia ada di kendaraan tersebut, pembonceng motor. Misalnya kita
numpang rekan atau kita dengan ojek online gitu ya. Kemudian kapan kalau secara komunitas di komunitas saat berinteraksi dengan pengendara lain, ya. Karena kita pakai helm, kemudian di kanan kiri kita ada mobil, ada truk, bis, kemudian ada pengendara motor lain misalnya. Kalau kita mungkin saya nggak pakai helm karena rumah saya di perumahan, kemudian saya cuma mau ke masjid misalnya. Saya mau ke masjidnya ya dekat situ 500 meter dan ya hanya ada jalan perumahan yang tidak ramai seperti di jalan raya. Kalau saya tidak pakai helm bagaimana? Ya boleh-boleh saja gitu kalau di situ. Kemudian lokasinya di mana? Di jalan raya, ya di jalan raya atau perjalanan. Nah itu sebagai ilustrasinya. Jadi indikasi, situasi, kondisi komunitas dan lokasinya. Kemudian, nah ini kemudian muncullah SE1 itu, akhirnya sambutannya bermacam-macam. Ada yang mengatakan akhirnya kita merdeka. Untuk kedua kalinya Indonesia merdeka. Merdeka masker. Ya, mohon diingat-ingat. Satu, masker tadi sudah kita sepakati bahwa memiliki fungsi pereduksi atau mengurangi risiko paparan infeksi. Ya, jadi risiko paparannya terkurangi, tereduksi. Artinya pemakainya tidak akan bebas 100% dari paparan infeksi. Itu yang harus ditegaskan. Ingat, tidak 100% ya. Jadi kemungkinan terpapar masih ada. Tapi saya pakai N95. Oke, 95 itu baru 19%. Artinya 5% masih mungkin. Ya. Tapi dok, saya pakai masker bedah, kemudian N95, jadi di atasnya tumpuk-tumpuk gitu. Nah, itu lebih tidak tertib lagi, sehingga nanti paparannya akan lebih besar. Ya, dan sudah pernah kita bahas juga terkait dengan itu di panduan-panduan WHO juga sudah ada menyebutkan. CDC juga ada. Nah, kemudian juga pertimbangkan apakah paparan yang tanda kutip menempel di tubuh akan menyebar ke individu lain atau tidak. Jadi misalnya saya seorang tenaga medis di rumah sakit, kalau saya pulang ke rumah, di situ ada anak-anak, ya bahkan masih ada yang usianya 3 tahun, otomatis saya tidak akan memberanikan diri untuk tidak melakukan tindakan pada tubuh saya sendiri yang ada kemungkinan di situ ada paparan yang menempel di tubuh, sehingga saya harus entah itu mandi dulu, saya melepas apa yang atribut-atribut yang saya pakai saat di rumah sakit. Nah, karena saya tidak tahu apakah paparan itu akan baik-baik saja atau akan justru berpindah. Ya. Kemudian infeksi juga terkait sistem pertahanan tubuh individu. Nah, ini yang sebetulnya saya tuliskan ini, yang terakhir ini, karena ada ungkapan seperti ini. Saya tidak pakai masker, saya juga tidak vaksin, kemudian ya saya hidup biasa-biasa saja, saya baik-baik aja selama pandemi, saya tidak pernah terpapar COVID. Ya, bisa jadi dia memang punya pertahanan tubuh, ya pertahanan tubuh dan kemungkinan saat itu dia memang bukan jatah dia untuk sakit atau takdir dia untuk sakit, ya. Tapi tetap namanya sistem imun itu harus dipertimbangkan juga terkait dengan infeksi. Nah, jadi bagaimana hukumnya memakai masker di Fasiankes? Ini pertanyaan yang harus dijawab juga dengan pertanyaan. Sudah sesuai nggak dengan formula atau rumus di atas terkait dengan indikasi-indikasi tadi? Kemudian yang kedua, apakah bisa menjamin setiap interaksi individu bebas paparan? Apakah terlihat? Karena yang akan kita bicarakan ini mikrobiologi, ilmu tentang yang mikros, yang kecil, tidak hanya sekedar kecil, tapi dia tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Kemudian apakah bisa terjamin kondisi komorbidnya?
Ya, kita apakah tahu bahwa individu tersebut dia punya komorbid atau tidak? Ya. Kemudian apakah bisa terjamin sistem imun dari setiap individu? Oh, imun saya bagus kok. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa imun Anda betul-betul bagus? Kemudian apakah faktor lingkungan atau ruangan cukup sehat dengan jaminan tata udara yang baik? Itu yang nanti akan coba kita kupas. Jadi kemudian ini sebetulnya baru kemarin saya diminta untuk rumah sakit dari manajemen. Jadi seharusnya bagaimana? Karena sudah saya sampaikan tulisan-tulisan tadi. Kemudian, nah harusnya bagaimana ini sebagai ketua PPI? Akhirnya saya buat ini, ya. Nah, silakan nanti dalam forum ini bisa ada diskusi ya atau sharing. Jadi menanggapi SE 1 tahun 2023 tadi, maka kita buat 5 ketentuan. Satu, pada area yang memiliki jalur yang dapat dan diizinkan pasien mengakses atau melintas, maka masker ada kewajiban. Jadi pasien itu misalnya, ini bagian kami tidak berinteraksi pasien kok karena tidak melakukan pelayanan ke pasien. Ya, tapi di area keuangan ini ada kala pasien kemudian dia melakukan pembayaran atau yang lainnya yang dia mendapatkan akses dan mendapatkan izin untuk ke area tersebut, untuk melintas area tersebut. Ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa ini kewajiban. Untuk penghuni area tersebut, maka wajib masker. Dan penghuni dari luar yang masuk ke area tersebut, maka dia juga wajib masker. Kemudian poin kedua adalah pada area yang memiliki personel atau staf yang memiliki kegiatan terkait dengan pasien, maka masker ada kewajiban. Ya, jadi ada personel di unit tersebut, yang unitnya bukan unit pelayanan pasien, tapi dan juga tidak dilalui oleh pasien, tapi ada staf yang kemudian dia harus bolak-balik juga ke pasien juga, harus melakukan kunjungan ke pasien, atau melintasi area-area yang di situ ada area-area pasien. Maka ini juga harus wajib. Yang ketiga, pada area yang memiliki personel atau staf yang diketahui memiliki komorbid, maka masker ada kewajiban selama individu tersebut berinteraksi dengan staf lain. Ya, jadi kalau personel stafnya ini ada yang satu ruangan kok dia ada komorbid, maka selama ada interaksi, artinya seseorang dengan komorbid ini dia berinteraksi dengan sesamanya, maka harus dipakai maskernya. Kemudian pada area memiliki personil atau staf yang diketahui belum memperoleh vaksin, maka masker adalah kewajiban selama individu tersebut berinteraksi dengan staf lain. Tentu saja yang diutamakan adalah tindakan vaksin pada staf bersangkutan atau pengalihan tugas staf ke area yang tanpa interaksi dengan pihak lain. Itu jika memungkinkan, ya, jika memungkinkan. Kemudian pada area dengan penghawaan udara yang tidak memiliki sirkulasi sesuai dengan standar dan tidak ada monitoring berkala, maka masker adalah kewajiban. Nah, ini sirkulasi udara inilah yang kemudian nanti juga akan menjadi fokus kita, gitu ya, terkait dengan keamanan tambahan. Jadi ini gambar ini mungkin kalau yang sudah sering berdiskusi sudah cukup familiar. Jadi bagaimana penghawaan atau sirkulasi itu diatur dengan cermat, ya. Tidak hanya ruangan seperti ini sudah AC-nya 1 PK, ada 2 sisi kanan sisi kiri, tidak bisa seperti itu. Exhaust-nya yang paling gede atau exhaust-nya ternyata begitu saya tempelin tisunya ketarik, Dok. Nah, padahal bukan masalah si tisu ketarik, udara yang di sana ketarik enggak, ya. Karena apa? Karena nanti ada hubungannya dengan sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara ini sangat penting untuk nantinya penyediaan oksigen yang baik.
Jadi udara itu tidak hanya stuck atau hanya berhenti di satu titik, bahkan tidak ada aliran udara. Ya, begitu kita ukur pakai alat namanya anemometer, dia tidak ada aliran udaranya. Sehingga nanti yang terjadi bukan oksigen yang meningkat, tapi CO2-nya yang meningkat. Baik, sejawat sekalian, saya memberikan pertanyaan di penutup ini dengan tulisan the end. Buat pertanyaan, apakah ini sudah akhir, betul-betul akhir? Apakah sudah perlu kita tidak memakai masker? Kita harus memproklamasikan, kemudian kita membuang masker. Ini fotonya cukup unik, saya temukan foto masker dibuang. Nah, disitulah kemudian nanti kita diskusi. Jadi terkait dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sejawat penggiat PPI di Indonesia yang kemudian saya mencoba menuliskan di sini ya terkait dengan poin-poin ini sebetulnya antara menjawab pertanyaan sekaligus tugas dari manajemen karena mau dibuat SPO-nya begitu. Nah, monggo kalau nanti ada diskusi, ada dok, menurut saya ini ditambahin, monggo. Ini menurut saya dikurangi, silakan. Atau dok, tolong dong forum ini mendeklarasikan bebas masker. Wah, kalau itu saya mundur ya, karena memang bukan tujuannya untuk kita melakukan bebas masker tersebut. Baik, terima kasih, sejawat sekalian. Silakan kalau untuk berdiskusi, saya akan akhiri untuk share screen-nya dan nanti kita sambung dengan diskusi. Baik, Bapak Ibu sejawat semuanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang bertanya, kenapa dokter nggak pakai masker? Mas Faris pakai masker. Ya, bisa ya? Silakan. Itu saya jawab sendiri ya. Saya jawab dulu ini. Ya, karena kita sudah mengenal ya, dan saya juga merasa bahwa ini penghawaannya cukup bagus sih, ini ke sana ya, ke arah sana. Ya, itu aja. Silakan. Bisa reaction? Selain juga atau di chat room? Saya pakai deh. Silakan. Sudah saya Dokter Titi, guru saya, Dr. Sunaryati Sudikdowati, suatu kehormatan saya dokter hadir ini. Ya, ini acara informal dokter, jadi karena sering ada diskusi PPI di WA dan lain-lain, akhirnya kita buat seperti ini ya. Nah, ini Dokter Titi guru saya, beliau dari Bandung, dulu di RSHS dan di rumah sakit apa satunya? Santosa ya, dokter ya. Selamat siang. Iya dokter. Maaf, kamera saya nggak bisa nyala. Iya dokter. Masalah di komputer saya. Selamat ya. Saya tidak di RSHS tapi di Rumah Sakit Santosa. Oh di Santosa ya, punten dokter ya. Santosa. Ya. Kebetulan saya ketua KPPI juga karena ini sangat menarik ya tentang sekarang hukumnya sunnah begitu ya. Kita karena kita bekerja di lingkungan masih pasienkes, memang banyak sekali yang bertanya gitu loh. Apakah memang kita sudah bisa melepas masker? Tadi memang dengan penyampaian Mas Rido, saya sudah sering menjelaskan bahwa kita ini masih berisiko terpapar begitu ya. Sehingga kita selalu diminta oleh pimpinan rumah sakit, peraturan yang berlaku di rumah sakit gitu ya. Saat ini kan pengunjung juga sudah seenaknya aja, jadi kita memang harus selalu menegur apabila memang terjadi interaksi antara pengunjung dengan yang lain, yang ada di rumah sakit yang lain gitu, sehingga rasanya sunnah menggunakan masker itu kalau di rumah sakit itu masih belum bisa kita laksanakan ya, setuju nggak? Iya, belum bisa memang.
Ya. Kalau konteksnya rumah sakit memang sebetulnya dari poin-poin tadi yang saya coba susun tadi, sebetulnya akhirnya kesimpulannya sebetulnya tidak dulu, tetap menggunakan masker gitu. Kalau terkait dengan komunitas silakan, itu nanti akan menjadi tanggung jawab per individu juga gitu. Begitu. Ya, betul. Monggo, terima kasih ya Terima kasih sekali, suatu informasinya. kehormatan Dokter Mohon Titi. maaf. Iya, maaf nih, soalnya kameranya nggak tahu nih kenapa nggak benar gitu. Ya, Makasih. Sukses ya Mas Rido ya. ya. Ada pertanyaan di chat room nih, Dok. Silakan, Dok. Ya, sebaiknya saran Dokter Rido untuk area pelayanan sebaiknya staf rumah saya tetap memakai masker, dan bagaimana dengan pengunjung luar pasien. Ya, tadi apa yang sudah saya sampaikan di situ, memang bahasanya seakan-akan diplomasi, tapi nanti monggo nanti saya akan membagikan PowerPoint-nya, tetap saya bagikan. Saya saja biasanya kalau PowerPoint ya di grup-grup yang ada ya. Saya kebetulan ada grup Perdalin, kebetulan Perdalin saya di Perdalin kota-kota perifer area Jawa Tengah, Kota Praja. Nanti saya bagikan di grup, ada grup namanya Anti War ya, Kota Praja Anti War, Anti Microbiology Worship itu juga banyak non Kota Praja yang di situ. Ya, ada grup ngopi di kota juga, ngobrol TTI di Kota Praja. Saya juga masuk di grup sini ya. Yang mana, Dokter? Yang terakhir menginformasikan Anti War. anti war aja, yang anti war ya. Dua-duanya ikut kok masih. Ya, nanti kita bagikan di situ. Nanti juga ini harusnya di-relay ke YouTube, tapi kebetulan kita tadi karena sejak semalam itu, ayo dong dibuat ininya, kita ngobrol bareng gitu. Ya sudah kita buat saat ini. Maka nanti akan kita upload di YouTube begitu. Ya. Oke, ini. Suwun, makasih. Ya, nah ini ya. Kalau pengunjung, apakah boleh menggunakan masker berjenjang? Oh ya, kalau untuk masker kain sudah disepakati oleh WHO, dia memang tingkat filtrasinya tidak ada. Jadi tidak akan berubah terkait dengan ini muncul SE atau tidak, karena secara fungsi ya filtrasi tadi tidak ada. Dan kalau tadi diingat terkait dengan masker yang digunakan di saat Perang Dunia Pertama, itu ternyata juga dia hanya menutupi saja, tapi fungsi filtrasinya tidak ada. Jadi mengurangi efek baunya terhadap gas ya, tapi ternyata 30% dari prajurit-prajurit yang bertempur itu ada mereka yang menggunakan masker gitu. Masker itu dari fungsi filtrasinya tidak ada sehingga gas yang beracun masuk gitu. Jadi masker kain memang tidak direkomendasikan. Nah, itu kita kembali lagi ke petunjuk dari WHO di awal. Kemudian ya, karena SE yang dikeluarkan oleh Kemkes menjadi dilema buat rumah sakit, dan ini menjadi benturan dengan staf rumah sakit. Baik. Aduh, iya. Jadi begini, terkait dengan kepemimpinan ya, kepemimpinan sebuah negara, kita tetap harus mendoakan beliau-beliau, para pemimpin kita, termasuk di Kementerian Kesehatan. Saya rasa mungkin bukan dilema, tapi akhirnya menjadi sebuah potensi supaya kita, ya kalau tidak ada SE itu, kita mungkin tidak akan berusaha meng-create gitu ya. Komunikasi kita dengan manajemen mungkin juga tidak akan ada ya. Akhirnya manajemen juga mengkomunikasikan, tolong dong dibuat ketentuan atau sikap terkait dengan surat edaran tersebut. Akhirnya kita mencoba membaca ya. Kadang-kadang yang menjadi pertanyaan adalah SE ini sudah dibaca belum? Soalnya kadang-kadang belum dibaca sampai tuntas ya, baru baca gambar Garudanya aja gitu. Nah, makanya setelah itu kemudian baru kita simpulkan, kita susun strategi tadi, sehingga insya Allah sih sebetulnya tidak ada benturan. Dan ini rumah sakit tempat saya bekerja, salah satunya adalah rumah sakit Mardirahayu Kudus ya. Itu akhirnya kita sepakati dari 5 poin tersebut. Jadi tetap ada pengaturan. Yang intinya sebetulnya memakai masker itu lebih utama ya. Izin dokter dari Pak Adit, untuk security rumah sakit apakah dianjurkan sekali menggunakan masker? Mereka tugas mereka di area terbuka. Ya, security ini tugasnya apa dulu? Rinciannya apa? Gitu.
Ada yang security, dia berada di IGD, kemudian dia melakukan tindakan bantuan terkait dengan transfer pasien. Tentu saja untuk di poin ini mereka akan melakukan atau berinteraksi dengan pasien. Nah, di situ tentu saja masker lebih diutamakan. Ya. Anggika, mohon izin untuk pengunjung dan pasien saat ini banyak yang tidak menggunakan masker. Susah dimotivasi menggunakan masker, entah dianjurkan membeli atau kayak berikan. Namun kadang dari pasien dan pengunjung tetap tidak mau membeli atau menggunakan masker. Akhirnya tidak mau menggunakan masker. Lalu pihak rumah sakit memberikan, namun mengingat kos jadi bahaya. Nah, inilah tugas besar kita ya. Jadi begini, surat edaran itu kadang begitu muncul, dan mungkin kadang juga dari kita sendiri, kita blast menggunakan grup WA gitu ya, kita blast, atau mungkin kalau kita ada yang salah persepsi yang ditulis, alhamdulillah pandemi berakhir. Padahal kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh WHO, oleh Sekretaris Jenderalnya siapa? Tedros ya. Tedros beliau hanya mengatakan bahwa kegawat daruratannya itu yang kemudian sudah dilepas atribut gawat daruratannya, sedangkan transmisinya ya masih ada, pandeminya masih ada, walaupun memang kemudian ya kita pandemi akan transisi ke endemi ya, tapi kegawat daruratannya sudah lepas. Nah, itu yang harus kita edukasi ke masyarakat. Dan monggo silakan, nanti saya akan bagikan slide-nya, silakan nanti slide saya bebas, nanti boleh diganti namanya gitu ya. Nama ridhonya diganti, nama masing-masing gitu ya. Nanti sampaikan, oh ini saya yang buat slide-nya ya, malaikat tahu siapa yang buat. Nanti salah satunya untuk edukasi ini, untuk edukasi warga gitu. Saya juga kebetulan juga terkait dengan PPI, terkait pandemi, selama pandemi itu beberapa kali juga mengedukasi, ada di lingkungan masjid, lingkungan ibu-ibu pernah juga, lingkungan gereja juga ada. Jadi kita edukasi saja ya. Ya tidak sampai boros begitu. Apakah sudah kebijakan untuk tidak memakai masker? Saya rasa tidak memakai masker ya. Kalau di SE itu silahkan Bu Masya membaca. Apakah di SE tersebut mengatakan tidak pakai masker? Sama sekali saya rasa kok tidak ya. Rudi dari Aminah, kalau menurut saya pribadi ruang lingkup dari SE hanya menyebutkan fasilitas publik, bukan Fasiankes. Ya, silahkan nanti dicermati. Saya tidak akan menjelaskan detail isi itu, kita baca satu-satu ya. Yuk kita budaya untuk membacanya, budaya literasinya kita cermati gitu ya. Lalu kapan tim PPI membuat atau mengeluarkan SM dari SE? Saya sudah membuat gitu ya. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan nanti bisa dikopas. Ya. Oke. Begitu pertemuannya. Dok, izin saya bertanya, boleh? Oke, baik. Boleh. Oke, silakan yang live, silakan. Kalau dari Ridel sih setuju ya dok, dari surat edaran itu Ridel sudah membaca juga, itu sudah cukup jelas ya, karena rumah sakit itu termasuk fasilitas publik ya. Nah cuma yang kadang yang menjadi dilema itu ada berbagai oknum rumah sakit yang mempersulit, karena mereka tidak percaya dengan komite atau tim PPI-nya, ataupun IPCN-nya, mereka nggak percaya itu. Makanya mereka harus ada regulasi yang tertuang. Nah jadi dari Ridel ya, pertanyaan Ridel, ada nggak dok? Ketika Ridel membaca di CDC dan di Kemenkes tidak ada yang mencantumkan bahwa masker bedah itu yang melarang ya, masker bedah itu kita pakai double gitu dok. Yang ada itu hanya masker N95 dipakai masker bedah, ataupun masker bedah ditutup dengan masker kain gitu dok. Atau masker bedah ditutup dengan masker bedah yang di double dok. Yang melarang itu ada nggak dok? Gitu. Efektivitas penggunaan masker bedah double itu ada tidak evidensnya gitu ya? Iya, benar dok. Kemudian ada yang masker N95 dilapisi oleh masker bedah gitu ya? Benar, ada dok. juga kan seperti itu? Ya. Benar kak. Ya. Oke, silakan dokter. Ya, Mas Hider, kalau yang pertama tadi, sesi pertama sepertinya curhat ya. Ya itulah dunia PPI begitu. Dunia PPI memang tidak bisa sendirian Mas. Jadi kalau
IPCN di tempat Mas Ridel hanya satu ya, hanya satu ya. Maka jangan jauh-jauh dari kami gitu ya. Kita bisa curhat tempat lain supaya nggak menangis sendirian. Kemudian yang kedua terkait dengan pemakaian masker sudah jelas bahwa masker ini satu masker ini sudah didesain. Jadi kita melihatnya oh ini satu lembar masker ya, padahal sebetulnya di dalamnya ada beberapa lembar. Mungkin nanti saya lupa di channel YouTube saya sudah saya upload atau belum. Saya pernah membuka masker ini selapis demi selapis gitu. Jadi saya buka, kemudian saya baca di referensi, saya cocokkan gitu. Jadi ternyata di masker itu ada maksudnya, ada salur-salur atau aliran-aliran dari anyaman ini dia punya fungsi masing-masing. Kenapa sih kok yang di luar yang ini kan dulu pernah ada tuh video yang oh ini bisa dibalik, kalau begini dibalik gitu. Nah, itu sebenarnya yang dibalik itu tidak tepat gitu ya. Apalagi kalau ini kemudian didobel. Nah, didobel ini malah justru akan menyebabkan masker tersebut tidak efektif. Karena kalau kita lihat sebetulnya masker ini sudah didesain untuk satu lembar dan menutupi permukaan-permukaan yang akan kita gunakan. Jadi kalau dua maka dia akan ada kecenderungan bertumpuk, akan kecenderungan melipat sehingga tidak akan efektif. Kalau masker N95 yang kemudian didobel, di mana N95 dipasang dahulu, kemudian masker bedah dipasang, memang ada yang berpendapat bahwa itu untuk melindungi N95-nya supaya dia lebih awet dan lain-lain, karena memang harganya juga ya secara kos, kemudian kemarin juga kita sempat ada kasus di mana stoknya berkurang dan lain-lain. Nah, tapi sebetulnya kalau kita sudah lepas dari atribut-atribut kekurangan tersebut, sebetulnya ya sudah N95 adalah N95 yang dipasang tanpa kemudian kita pasang lagi. Karena N95 itu sudah 95%, dipasang ini fungsinya untuk apa itu ya. Begitu Mas Ridel. Siap dok, terima kasih dok. Ya. Di tempat saya kemarin ada komplain dari pengunjung terkait aturan penggunaan masker, sehingga kami membuat mapping prioritas penggunaan. Bagaimana menerangkan masyarakat masih diperlukan di rumah sakit. Nah, ini tugas menarik dari PPI. PPI-nya pernah nggak mengadakan edukasi langsung ke masyarakat? Atau forum-forum seperti ini yang untuk masyarakat awam? Supaya apa? Supaya akhirnya paham, betul-betul memahami. Karena kadang-kadang begini, kadang kalau kita hanya menggunakan poster, pakailah masker. Karena pandemi belum benar-benar hilang, misalnya begitu ya, kita tempel. Mungkin masyarakat tidak paham, kenapa, ada apa. Akhirnya memang diperlukan forum seperti ini yang kemudian pertanyaan kenapa, bagaimana, ada apa, itu akhirnya bisa kita jelaskan secara langsung atau forum-forum yang langsung. Makanya PPI kan ada fungsi edukasi, IPCN memberikan edukasi kepada pasien di rawat jalan. Ya, sadar juga ada ya. Ya, Bu Warni masih setuju terkait dengan masker. Nah, kemudian untuk jenis masker yang digunakan, jenis masker yang mana? Ya, sesuai dengan fungsinya. Kalau Bu Warni bekerja di area PCR misalnya, ya gunakanlah N95. Sedang melakukan swab atau terkait aerosol, silahkan gunakan N95. Bisa lihat di dokumennya WHO yang terkait APD, sepertinya belum ada yang baru, yaitu masih tanggal 23 Desember 2021. Kalau saya tidak salah ya, 23 Desember 2021. Silahkan dilihat di situ sudah ada tabel-tabelnya. Kalau tindakan ini, maka APD apa yang dipakai. Dan di situ tidak menyebutkan hazmat atau jas hujan plastik atau apa, tidak ada. Ya, dengan tegas WHO sudah berkisar. Karena semua APD ini adalah semuanya terkait dengan fungsi transmisinya. Ya, seperti helm tadi. Oh, helm itu ya untuk melindungi kepala, dia bukan untuk kemudian melindungi saluran nafas. Kemudian kami sering melakukan edukasi lewat Bakpia atau siaran radio. Lewat Bakpia. Oh, apa itu Bakpia ya? Menarik sekali ya. Edukasi lewat Bakpia. Bakpia itu makanan gitu ya.
dapat bakpia. Oh, menarik sekali. Sepertinya ini edukasinya enak ini dari Sarjito ini. Menarik ini ya. Untuk masker N95 hanya untuk tindakan yang dua aerosol, pasien TB atau oh ya, kalau TB memang salah satunya ada N95 yang kita pakai ya, TB karena dia juga tindakan aerosol. Oke, media bakpia itu media edukasi. Oh, karena kalau ini Sarjito itu ada bakpia itu yang apa kencana atau apa itu Pak ya. Nanti saya kebetulan promotor saya untuk S3 arsitekturnya di Atmajaya, makanya saya sering lihat bakpia ini. Oke, kita kayak sepertinya baik, sejauh sekalian tanpa mengurangi bobot keilmuan singkat kita. Dan ini kebetulan saya saat ini ada saya belum menyebutkan nama merek ya. Saya ada di Rumah Sakit Kim Batang yang saat ini mereka memang sedang ada pembangunan gedung terkait dengan gedung bedah ya, gedung bedah. Saya sedang bersama Mas Faris, hostnya ini. Saya diminta untuk masukan terkait desain dari ruang bedah tersebut dan tata udaranya. Jadi saya harus kembali ya. Oke, nanti saya share di beberapa grup ya Mas Fahmi. Nanti saya mudah-mudahan sampai ke WA Mas Fahmi. Terima kasih atas kehadirannya dan nanti akan kita bagikan materinya. Silahkan nanti diedit materinya, namanya diedit. Boleh untuk mengedukasi, insya Allah manfaat bagi semua, pahala untuk kami. Baik, terima kasih dan sampai ketemu. Jangan lupa subscribe di channel Ngobrol PPI di Kota Praja, kota-kota perifer area Jawa Tengah. Saya kembalikan Mas Faris. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dokter sejawat semuanya, ya. Usai sudah tadi, sebelum saya tutup, maka saya simpulkan terlebih dahulu ya, bahwa penggunaan masker di Fasiankes, ya, menyikapi dari edaran tadi bahwa fasilitas publik masih beresiko ya. Terlebih kita adalah para pegiat PP ini. Kalau namanya PPN pencegahan dan pengendalian infeksi gitu ya, sehingga sebelum terjadinya tertular infeksi kita cegah nih. Ya kalau sudah terjadi tertular atau terjadi infeksi maka dikendalikan. Nah, itulah peran PPI. Sehingga langkah nyata untuk meminimalisir suatu transmisi infeksi adalah pencegahan ya, seperti itu. Jadi pada prinsipnya gunakan masker masih tetap sesuaikan dengan resiko indikasinya tadi, lokasinya. Semua kita tidak tahu ada virus di mana-mana ya, apalagi di era ini mutasi virus banyak sekali sehingga barrier kita itu masih penting ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya di area publik tentunya, itu prevention untuk diri kita, lindungi diri kita dan keluarga kita. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita Ngopi di Kota. Ya, nanti kita akan share juga ilmu-ilmu juga ada di sana. Silahkan bisa dilihat di YouTube kita di Ngopi di Kota. Nanti kita akan share materinya juga di grup-grup. Kita ketemu lain waktu di acara Ngopi di Kota, ngobrol PPI bersama kota perifer area Jawa Tengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, dokter.